Halo, perkenalkan nama saya Filia Likmarwa dengan NPM 121552012101001. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Informatika tahun 2022. Di sini saya akan membahas tentang fungsi dasar sistem operasi. Yang saya maksud yang pertama yaitu fungsi sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras dalam berbagai program kerja serta para pengguna. Yang berikut tujuan dari sistem operasi yang terbagi tiga. Yang pertama, menjalankan program dari user dalam membantu cara menggunakan komputer. Yang kedua, menyediakan sarana sehingga pemakaian komputer menjadi mudah. Yang ketiga, memanfaatkan perangkat keras komputer yang terbatas secara efisien. Yang berikut itu beberapa sistem operasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, Windows merupakan operating system OS yang paling banyak digunakan. Yang kedua, Linux. Pada hakikatnya, sebagai OS Linux adalah callingan dari Minix. Yang ketiga, Yum-Bias OS. Yang satu ini khusus dirancang untuk perangkat mobile seperti smartphone dan lain-lain. Yang keempat, Android merupakan OS untuk perangkat mobile seperti smartphone dan juga komputer tablet. Yang berikut sejarah sistem operasi menurut Tannenbaum. Sistem operasi mengalami perkembangan pesat yang dapat dibagi dalam 4 generasi. Yang pertama, generasi pertama tahun 1945 dan 1955. Awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanikal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Yang kedua, generasi yang kedua tahun 1995 dan 1965. Generasi kedua memperkenalkan back processing system yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Yang ketiga, generasi tahun 1966 dan 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi yang dikembangkan untuk melayani banyak pemakaian sekaligus, di mana para pemakaian interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer dengan sistem operasi menjadi multi-user dan digunakan sekaligus, yaitu multi-programming melayani banyak program sekaligus. Yang keempat, generasi keempat pasca 1980-an dewasa ini, sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer di mana pemakaian menghadapi keberadaan komputer-komputer yang saling berhubungan satu sama lainnya. Ya, yang berikut itu tentang struktur DMA, Direct Memory Access. Direct Memory Access adalah suatu metode penggunaan I/O di mana device compiler langsung berhubungan dengan memori utama CPU. Yang terakhir ada dua jenis DMA. Yang pertama, third party DMA yang menggunakan DMA yang terdapat pada motherboard untuk mengerjakan proses. Yang kedua, first part proses bus mastering DMA di mana proses dikerjakan oleh bagian logik di interface card. Demikianlah hasil presentasi saya di saat ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih banyak. Kalau ada kesalahan yang saya lakukan, saya minta maaf. Terima kasih.